Udah banyak kalian yang join ya. Coba kita tes sound dulu dong. Bisa kedengeran suara kami? Bisa kedengeran suara kami? Kalau bisa. Oh, bisa. Sudah, Pak Wiwit Puryanto udah jawab bisa. Ini tetap semangat semuanya meskipun Bapak dengan eselon 2 ini. pos pandemi yang bisa dengar suaranya. Oke, kita mau persiapan dulu nih sebelumnya. Mungkin stretching ya istilahnya kalau mau senam. Stretching. Pemanasan dulu istilahnya. Sebelum kita masuk kepada intinya, kita mau pemanasan dulu. Kira-kira gimana Mas Andi? Pemanasannya apa nih? Kita mau sapa aja user-user kali ya. Oh iya. Yang udah join di sini. Oke. Selamat pagi semuanya untuk Pak Wiwit Puryanto aktif di chat. Mas Freddy. Kemudian ada Mas Hendrik Prayitno. Selamat pagi. Ada siapa lagi? Pak Agung Hermawan. Wih. Wow, selamat pagi. Pakai kompor biar panas tuh. Wah. Kalau ini kan pemanasan bener sih pakai kompor. Masalahnya Pak, kita nggak punya kompor di sini. Ya Pak, di kantor nggak ada kompor. Mungkin ada yang mau nyumbang. Kalau ada. Itu ada Hai Mas Sandi dari Pak Fajar Agus. Oh iya, Pak Widigdo, Kominfo Kota Salatiga. Semangat selalu, Selamat Pak. pagi Pak Fajar. Terus Pak Agung, wah ini Pak Agung Batang ini. Ya, ada mau request lagu? Udah kita kayak ini aja. Karaoke. Radio gitu ya. Ada Bapak Kurnianto Setda Purworejo. Selamat pagi untuk yang di Purworejo. Ada Pak Hafri Hardianto. Ada Pak Edi Suharno. Salam sehat Om dan Tante. Ayo klik wow. Om dan Tante. Saya sih masih serasa 21, jadi kayaknya Mas aja cukup deh. Ya. Jadi kalau Mbak Kristi mungkin udah agak berumur jadi bisa panggil Mbak atau Tante. Nggak salah, nggak kebalik ya Mas. Kemudian ada Pak Agus Rianto. Hai Mas. Waduh Pak Agus Rianto, apa kabar Pak? Masih WFH? IAIN-nya gimana? Masih sepi Pak ya? Oh Pak Agus IAIN Surakarta. Iya. Kemudian Pak Wiwit Puryanto lagi, Kominfo Magelang disebut dong. Wah, Kominfo Kabupaten Magelang. Wah, selamat pagi. Pak Aziz. Pak Abdul Aziz. Iya, dari Kominfo Kajen. Selamat pagi Pak Aziz. Ya, seluruh Jawa Tengah. Cerah. Hari ini mendukung acara kita. Ya. Dengan besar, insya Allah suasananya bagus. Nah, ini sudah berapa ribu orang yang mendaftar? Mungkin saya perkenalkan juga, ini kita sudah bergabung dengan kita, ada Bapak Nuki Setio Nugroho. Salah satu pembicara kita pada hari ini dari HPI Indonesia. Kita langsung live-kan dari Jakarta lokasinya. Bapak Nuki dia merupakan perwakilan dari HPI Indonesia. Bapak Nuki ada. Pak Agung katanya suara Mbak Kristi oke, suara Mas Sandi agak jauh. Mungkin agak dideketin jauh. Suaranya Mas. Ini jauh dari hati atau dari mana nih Pak ya? Oke. Iya. Sudah jelas Pak suara saya? Iya. Sudah cukup jelas kayaknya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir di acara ini, kita sih maunya relax santai aja karena memang pada dasarnya kita mau supaya acara ini tidak boring, dan yang paling utama sih kita mau semua bisa memahami. Betul. Solusi-solusi. Semua bisa memahami, tapi tentunya tidak membosankan mungkin ya. Kita berharapnya sih kita tidak membosankan di sini, sehingga nanti bisa ikut join dengan kami sampai akhir, karena tentunya sampai akhir kita akan ada door prize yang sangat menarik, yang pastinya sangat ditunggu-tunggu. Betul. Apa itu Mas? Door prize-nya ada sepeda lipat. Tahu kan sekarang lagi hit kan? Wah. Kita ada door prize sepeda lipat, terus ada headsetnya plus dengan soundbar Bluetooth. Jadi Bapak kalau dapat sepeda lipat plus dapat headset AKG dan Bluetooth AKG, udah Pak, sambil sembari goes, denger lagu, pasang Bluetooth, nabrak Pak jadinya. Oke, itu paling nanti dari kita
sebentar lagi akan masuk ke bagian pertama, yaitu Betul. dari HPE. HPE ini akan Kita udah opening membawakan- ini, Mas. Udah opening berarti ya? Ya, oke, kita buka aja. Oh, buka secara resmi dulu. Kan tadi kita masih say hi nih buat Masih- serius. oh, iya, iya. Jangan terlalu tegang. Oke. Jangan Saya terlalu ke bawah tegang, Mas. suasana. Aduh, mohon maaf. Jadi kita opening aja. Ya, openingnya memang kayak gimana, Bu Kristi? Kita buka secara resmi mungkin. Buka apa ini? Astagfirullah. Kita buka Pagi-pagi acaranya udah secara buka. resmi. Mungkin ini karena sudah lumayan, pesertanya sudah ramai. Mungkin kita bisa join. Udah jam 10 lewat Ini 8. partisipan udah 700 orang. Wow, udah banyak. 700. Oke. Oke. Ya, kita langsung buka aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri webinar Ayo Klik edisi yang pertama alias yang perdana. Nah, Mbak Kristi, Ya, kira-kira apa aja yang mau kita bahas hari ini? betul. Kita pada pagi hari ini kita mengusung tema yaitu solusi cerdas normal baru. Tentunya kita mengikuti apa yang sedang terjadi atau sedang happening lah istilahnya. Ya, betul. Up to date apa yang sedang happen hari ini, Mas Hari ini, Sandi. betul. Betul. Solusi cerdas normal baru memang pada dasarnya kita sangat berharap unsur masyarakat, tetapi dari SKPD, dari Betul. dinas, dari institusi swasta dan lainnya Betul. mempunyai infrastruktur yang siap untuk menghadapi normal baru. Karena seperti yang kita ketahui, normal baru memang kita harus menerapkan protokol-protokol kesehatan, di mana protokol-protokol tersebut seperti cuci tangan, Betul. habis itu jaga jarak, menggunakan masker. Nah, hari ini kita tidak menggunakan masker karena ini ruangan sudah dikarantina. Ya, kita juga Dari jaga tadi jarak. Malam, ya, dari tadi Jarak malam kita? kita sampai entahlah jam berapa tadi malam itu kita siapkan semua agar Bapak dan Ibu bisa kita hibur, bisa kita educate secara maksimal seperti itu. Betul sekali, dan tentunya kan di masa-masa pos pandemi ini kita lihat kalau kita mau masuk restoran, kita mau masuk perkantoran mungkin, baik itu perkantoran BUMN, BUMD, pemerintah, swasta pun kita pasti ditodong dengan thermal gun ini ya Mas Andi. Iya. Ya kan, ditodong thermal gun, harus cuci tangan dan sebagainya. Nah itu untuk pada pagi hari ini kita menyampaikan solusi mengenai terkait dengan pos pandemi tersebut. Tentunya solusi yang akan diberikan oleh tim dari HP Indonesia beserta dengan Hikvision Indonesia. Kita selain kita ada juga dengan dua pembicara panelis kita, yaitu dari tim HPE dan dari tim Hikvision. Mungkin yang pertama kita start dengan tim HPE dulu ini ya Mas. Iya. Sebenarnya kita langsung dulu ke Pak Nuki. Pak Nuki dari, mungkin. HP Indonesia yang akan membawa tema yaitu HPE New Normal Solution. Ya. Oke, Pak Nuki sudah bergabung dengan kita. Coba bisa disambungkan ke Pak Nuki. Ini ada pertanyaan mungkin apakah video memang disable? Iya, untuk peserta memang videonya kita disable sehingga fokusnya hanya ke kita ini. Iya, ke Mbak sebelah Kristi sini. aja. Oh, ke saya. Mbak Kristi aja. Dan ini Bukan Mas, saya mau bosen ini. Mas Andi belum sarapan, suaranya pelan. Oh iya, sebentar. Ya, Mungkin kita akan, lagi di setting, Pak. ya kita akan setting lagi. Ini sudah ada Pak Nuki di sini. Selamat Oh iya, pagi Pak Pak Nuki. Nuki. Selamat pagi. Mungkin suaranya bisa, iya selamat pagi. Kita bisa start aja nih Pak Nuki. Perkenalkan Bapak dan Ibu, ini adalah Pak Nuki, perwakilan dari HPE Indonesia yang akan membawakan materi yaitu HPE New Normal Solution. Waktu dan tempat mungkin langsung kita persilahkan kepada Pak Nuki. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya teman-teman teman-teman di daerah ya, atau Bapak Ibu sekalian, ada yang udah pernah ketemu saya dan ada mungkin yang belum ya. Saat ini saya bicara ya, dan saya juga menggunakan HPE karena mereka adalah satu tim saya saat ini ya, di mana saya akan memberikan solusi yang
Maaf Pak Nuki, saya potong sebentar. Suaranya kurang keras Pak. Mungkin bisa di-up-kan volumenya. Udah full. Pelan sekali. Mikrofonnya mungkin kurang dekat. Bentar. Coba Ya, udah. dites. Tes coba. Sudah keras? Bisa? Belum? Udah jelas belum? Udah jelas belum? Kalau Oke ya. saya dengar. Clear ya? Sudah cukup ya. Oke. Saya ulang kembali. Saya business manager yang lead daerah ya berikut juga ya dan saya juga yang yang hari ini kan ikut bisa berpartisipasi yang sudah membawa beberapa solusi yang ke depan mengenai COVID-19 pertama ya dan bagaimana oke suara saya jelas. Halo Pak, maaf suara saya bisa jelas. Pak Nuki, mohon maaf suaranya nggak jelas Oke. lagi. Saya mau Naik turun Pak. Mungkin bisa diganti, jangan pakai Bluetooth itu mungkin Pak ya. ya mungkin saya pakai Headset biasa mungkin Pak. Suaranya Iya. kurang jelas Pak. Atau pakai sebentar. ini aja kali ya Pak. Ya, mohon ditunggu sebentar ya Bapak dan Ibu. Ini lagi ada pergantian headset. Supaya suaranya lebih jelas. Kalau suara Oke, saya masih udah bisa jelas sekarang? Nah, ini sangat jelas Pak. Oke. Ini udah oke ya? Mantap. Oke, Jos. udah jelas ya Silakan suaranya. Ya? dilanjutkan Pak Nuki. Oke, selamat pagi ya. Ini udah agak ini sedikit, ngolor sedikit ya. Terima kasih, maaf ada gangguan sedikit mengenai audio ya Pak ya. Karena mungkin pakai Bluetooth ada beberapa gangguan. Oke, mungkin saya lanjut aja langsung ke materi pertama ya. Oke, bisa terlihat? Bisa ya, jelas. Oke. Hari ini saya akan membawakan mengenai bagaimana HP membantu Bapak Ibu sekalian dari si bisnis kembali ke hidup secara normal ya, bekerja di saat yang namanya post COVID-19. Oke. Saya lanjut ya. Seperti kita tahu challenging yang ada saat ini pada saat kita menghadapi COVID itu ada beberapa hal. Oke. Ya, salah satunya adalah mengenai revenue yang loss ya Pak. Kita bisa tahu bahwa yang namanya untuk kehidupan sekarang di masyarakat banyak bisnis yang hilang ya karena banyak kantor tutup. Kemudian secara bisnis juga kapasitasnya menurun ya. Kemudian hal kedua adalah yang mengenai human safety, di mana banyak sekali kita dia bisa mengontrol. Slide-nya mau dimunculkan? Oh, belum ya? Sebentar. Belum, Pak. Di-share screen dulu. Oke. Ya. Supaya presentasinya Udah bisa sekarang? dilihat. Oke, Pak. Udah tayang, kelihatan. Pak. Bisa langsung Oke. di slideshow. Oke. Siap. Udah kelihatan sekarang? Bisa kelihatan ya? Pak. Kelihatan, Oke, soalnya saya nggak bisa ngelihat kan. Ya, bisa, Pak. Kelihatan. Oke, saat ini kita dihadapkan mengenai bagaimana kita harus kembali bekerja pada situasi yang new normal atau kita sebut dengan post COVID. Ya. Nah, HP ini akan memberikan guidance untuk Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa membantu terhadap bisnis seperti ini, ya. Oke, apa yang kita hadapi saat ini? Yang kita hadapi adalah
banyak sekali tantangan ke depan, yaitu adalah masalah business continuity atau kita sebut dengan kontinuitas untuk bisnis ya, di mana saat waktu COVID yang berlalu kemarin banyak revenue atau kita sebut dengan penghasilan yang hilang gitu ya, di mana banyak kantor yang tutup ya, bisnis yang tutup, kapasitas yang secara production mungkin produksi juga menurun gitu ya. Kemudian ada juga mengenai kesehatan daripada masing-masing personel gitu ya, dimana kita juga punya kontrol nih ya terhadap proses bagaimana kita memprotek daripada kesehatan dari karyawan ya, atau dari kontraktor atau vendor atau mungkin visitor atau tamu yang datang ke kantor kita atau di lokasi kerja ya. Ditambah lagi mengenai efisiensi ya. Di sini sudah mulai dibutuhkan efisiensi yang sangat baik ya, karena beberapa orang mungkin masih kerja separuh di luar daripada kantor kita gitu ya. Ditambah lagi yang masuk pun ya kita mesti tahu ya, mesti menjaga jarak di sana. Jadi ada polisi baru yang sebelumnya kita nggak pernah mengalami hal ini. Ya mungkin dulu kita bisa rapat rame-rame, sekarang kita mesti berjauhan ya, atau bila perlu berkolaborasi dengan virtual gitu ya kita sebut. Kemudian bagaimana dengan pihak yang datang ke tempat kita, ke tempat kerja, mengenai contact tracing ya, kita berhubungan dengan siapa ya, karena COVID ini penyebarannya sangat luas, sangat masif dan cepat sekali, sehingga kita butuh tahu kita pernah kontak dengan siapa, apakah itu juga akurat datanya gitu ya. Nah, ditambah lagi sekarang itu banyak protokol-protokol yang sifatnya ke publik ya, untuk kesehatan dan regulasi. Nah, ini kita harus benar-benar menjaga dan mentaati sekali ya. Kalau enggak, kita akan seperti ini terus. Nah, tapi kan bisnis nggak bisa seperti ini. Harus tetap berjalan. Ya, pekerjaan harus tetap berjalan. Nah, bagaimana kita menghadapi itu semua? Oke, saya lanjut. Nah, tantangan yang lain adalah dengan adanya mulai COVID-19, kita bekerja dengan secara remote, ya, bekerja secara virtual. Tentunya teknologi akan dikedepankan di sini. Di mana pada saat kita menggunakan teknologi, banyak sekali hal-hal yang kita nggak pernah pakai sebelumnya, atau mungkin sedikit sekali kita pakai. Contoh misalkan visual workspace, ya, bagaimana kita mesti melihat gitu ya tampilan yang jauh di sana, atau secara mobilitas ya, sekarang sudah menggunakan yang namanya mobile. Ya, komunikasi dan segala macam itu menggunakan mobile dengan chatting ya, dengan kolaborasi ya. Kemudian data streamingnya juga cukup besar sekali, kita mesti rapat-rapat sementara menampilkan gambar dan sebagainya, contohnya seperti saat ini. Dan ke depan itu juga sudah menggunakan virtual reality ya, di beberapa daerah, di beberapa negara itu sudah menggunakan virtual reality. Contohnya di mana? Contohnya ada di invasi, kemudian ada di pabrik-pabrik yang dimana mereka tetap harus mengkontrol, tapi kontrolnya itu orangnya tidak ada secara remote gitu ya. Dan juga foto-foto realisme ya, jadi apa, foto-foto yang kualitasnya cukup baik gitu ya. Semua ini adalah sangat-sangat memerlukan fungsi grafik yang sangat tinggi. Berarti apa? Butuh bandwidth yang cukup baik ya untuk seperti itu. Kemudian butuh pengelolaan daripada data dan pengelolaan network yang cukup baik gitu. Oke, kita lanjut. Nah, sementara kita tahu dari tahun 2012 sampai 2026 nanti ya, secara prediksi yang namanya cyber security itu sangat penting, Kak. Kita hanya berfokus pada apa? Kebanyakan berfokus kepada yang namanya bagaimana kita menghadapi COVID-nya, oke? Menghadapi dengan pekerjaannya. Tapi tidak kita tahu apakah kita sedang dilakukan diincar mengenai cyber security. Sudah banyak kejadian yang kita lihat dalam masa pandemik saat ini. Ada situs yang jebol, ada situs yang di-hack ya, ada kemudian uang yang hilang ya,
kemudian belum yang lain-lain, ya. Jadi banyak sekali, belum ada virus, ada malware dan segala macam, ya. Jadi ini harus diperhitungkan juga, karena apa? Sekarang kita mau melakukan recovery bisnis, tapi tiba-tiba dengan adanya ini, ya bisa jadi data kita hilang, ya. Sementara data itu sangat penting, Pak, ya. Dibandingkan secara teknologi, mungkin secara barangnya, IT-nya, data itu sangat lebih penting dari itu. Mungkin barang atau IT bisa kita beli lagi, kita bisa anggarkan, tapi data nggak bisa, Pak. Ya, itu yang sangat concern kita lakukan, ya. Oke, lanjut, ya. Nah, bagaimana kita atau HP bisa menjawab itu semua, membantu Bapak Ibu sekalian di sini? Oke, yang pertama saya kasih sebuah solusi, Pak. Ya, solusi ini sudah berjalan di beberapa tempat di Jakarta, di beberapa daerah lain. Tentunya dengan kita berkolaborasi dengan beberapa rekan-rekan kita yang kita sebut dengan independent software vendor dan beberapa teman-teman di dalam HP sendiri. Oke, bagaimana cara kita bekerja? Ya, HP melakukan bekerja dengan beberapa tim yang kita sebut dengan secara produknya sendiri. Hewlett Packard Enterprise mempunyai beberapa produk, ya, yang secara server storage, ya, kita mempunyai range produk yang cukup banyak, dari yang low end sampai yang high end sekalipun, sampai yang super komputer pun kita ada, ya. Kemudian apalagi kita punya network, Pak, ya. Komponen network ini cukup canggih, ya, di mana kita mengedepankan sisi security di HP. Oke. Kemudian apalagi kita punya yang namanya point next services, which is itu adalah sebuah bentuk, ya, support kita, ya, dalam satu teamwork, ya, baik support maupun consultation, ya, mengenai solusi-solusi yang kita bisa berikan ke Bapak Ibu sekalian, gitu. Yang terakhir adalah SP tidak pernah berhenti melakukan yang namanya innovation. Kita mempunyai beberapa pusat inovasi lab, ya, yang hasilnya menghasilkan sesuatu solusi yang kita bekerja sama dengan kita sebut dengan independent software vendor, which is itu adalah sebuah perusahaan startup yang banyak di negeri ini, karya anak bangsa, yang kita lakukan dengan kolaborasi dengan mereka. Oke, ya, saya nggak berlama-lama lagi. Solusinya seperti apa? Ya, oke, lanjut. Saya akan masuk dengan solusi yang pertama. Solusi pertama adalah bagaimana kita membantu sebuah tempat kerja menjadi intelijen atau pintar, kita sebut, ya. Karena saat ini yang namanya post-COVID ini perlu tempat-tempat seperti ini, Pak. Tempat yang kecil, tapi mereka sudah menyediakan semua hal, ya. Oke. Apa itu? Nah, jadi kalau kita ngelihat, ya, tempat yang menarik seperti ini, tempat yang baru mungkin secara teknologi, itu adalah kita akan ada perubahan secara culture dan adoption, di mana teknologi akan masuk, environment-nya akan baru sama sekali. Nah, dengan apa? Mengefektifkan yang namanya remote working. Kita bekerja berkolaborasi dengan teman-teman yang mungkin masuk ke kantor atau yang ada di luar, gitu, di luar kantor, ya. Kemudian virtual work environment. Nah, sekarang kita udah mulai nih, Pak. Ya, kalau dulu coret-coret mungkin, ya, banyak di kertas, coret-coret mungkin di papan tulis, ya, atau kita punya signboard, ya, atau kita presentasi. Tapi sekarang contohnya hari ini, ya, saya melakukan ini jarak jauh. Ini sebuah teknologi baru yang kita dulu mungkin sering pakainya hanya apa? Hanya bertatap muka dengan keluarga, ya, dengan teman-teman. Saat ini ternyata sangat berguna untuk apa? Untuk bisnis, ya. Oke. Dan ini sudah bisa hanya di genggaman saya saja, ya. Seperti hari ini saya menggunakan notebook, mungkin ada Bapak Ibu sekalian masih menggunakan mobile phone, mungkin hanya melihat saya, presentasi saya. Nah, itu sebuah teknologi, ya. Kemudian apa? Distribusi continuity, yang ini makin tersebar luas. Jadi seandainya Bapak mau expand, ya, teknologi seperti ini akan sangat bisa kita lakukan dalam waktu yang cepat, ya. Kemudian elastik, berarti tidak terkungkung dalam satu ranah, gitu, ya. Jadi kita bisa saling melengkapi dan saling menambah, ya. Kemudian seamless. Nah, seamless tadi erat kaitannya nih. Seperti hari ini kita dituntut seamless, ya. Ternyata konektivitasnya, ya,
kadang-kadang naik turun nih Pak. Nah, tapi paling tidak kita sudah berusaha, ya. Dan yang paling terakhir apa? Secure Pak. Karena ini paling penting di antara semua adalah security, ya. Mungkin ini sering kita lupa, ya. Teknologi apapun, sebaik apapun, harus ada security yang baik. Nah, oke. Kemudian kalau kita melihat seperti ini, best practice-nya apa sih? Berarti yang akan kita tawarkan gitu solusinya. Yang pertama Pak, kita punya teknologi yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu juga, ada beberapa vendor lain yang sudah menawarkan juga, yaitu adalah yang paling common adalah artificial intelligence. Untuk apa? Untuk mengenali seseorang terhadap apa orang ini, misalkan panasnya berapa, kemudian orang ini pakai masker apa enggak, ya, tempat orang ini ada di kerumunan atau tidak, gitu ya. Kemudian orang ini bisa kita tracking, orang ini kita bisa lihat pola mereka beradaptasinya, apakah cuci tangan dan segala macam. Orang ini berkontak dengan orang lain pada saat di ruangan itu dan segala macam. Itu bisa kita lakukan, oke? Dan itu bisa kita lakukan based on apa? Based on anomali, ya. Jadi kalau misalkan kita bikin, ya, suatu perintah di mana perintah itu ada di luar perintah itu, dia akan kasih alert gitu ke kita. Atau misalkan mengenai vehicle misalkan atau seseorang gitu ya, saya bisa lihat dari rambutnya, tipenya, orang pakai hijab apa tidak dan segala macam, ya. Saya bisa cek di mana akurasinya ini sudah mencapai 90% Pak, 97% ke atas kita lakukan, ya, dengan beberapa tim di back end partner-partner kita semua, ya. Ada beberapa yang kita bisa lakukan baik di luar maupun di dalam negeri. Seperti apa sih teknologinya? Nah, HP bukan cuma sekedar solusi Pak. Kita juga punya barangnya, which is barangnya itu yang sudah ready misalkan ditempatkan untuk skala publik. Contoh, kita punya server untuk yang namanya mendeteksi, ya, dengan aplikasi-aplikasi yang tadi, ya, tentunya bisa bekerja sama dengan surveillance vendor gitu ya, karena kami tidak juga menjual untuk kameranya, tapi kita menjual back-end solution-nya di belakangnya. Kita mempunyai servernya yang sudah bisa menggunakan 4G, which is itu bisa ditaruh remote perjauhan, atau kita punya teknologi yang bisa memproses untuk touchless entry di beberapa, kita punya fintech, kita sudah lakukan Pak menggunakan teknologi kami. Kemudian social distance tracking, ya, seperti Bapak tahu kita punya akses dari sisi network yang bisa mencek seseorang, ya, terhadap device-device yang digunakan seseorang, dan itu bisa kita lakukan tracking, kita bisa lakukan seandainya orang itu berkumpul di area itu bisa ketahuan. Oke, seperti apa teknologinya? Seperti ini Pak, AI surveillance solution yang akan kita bawa, ya, yang pertama, di mana memanfaatkan IP cam surveillance kita dengan beberapa server, ya, di mana ada 8 server di sini dengan database servernya dan application server yang melihat orang secara profiling, kemudian melihat orang daripada anomali, ya, anomali apa? Anomali terhadap perilaku orang, apakah orang ini social distancing atau tidak, kemudian location yang di mana itu bisa kedetek dengan kita. Dengan apa kedeteknya? Satu, menggunakan smartphone, ya. Kedua, ya, bisa menggunakan yang namanya asset tagging yang ada di kami juga di sini, di mana itu bisa berkolaborasi dengan yang namanya Wi-Fi, di mana akses point kita, Wi-Fi kita sudah ready yang untuk IoT Pak, menggunakan Wi-Fi 6, ya, dengan protokol Zigbee dan lainnya, itu udah ready semuanya, ya, di mana fungsinya bisa memberikan alert, ya, kepada siapa? Kepada security, ya, pada security misalkan ada anomali yang ada di sana, misalkan orang yang tidak menggunakan masker contohnya, atau orang yang batuk misalkan, atau orang yang berkumpul lebih dari 50% dalam satu ruangan misalkan seperti itu, gitu ya. Atau orang itu malah misalkan contoh pasien, ya, kabur dari ruangan itu bisa kita lakukan Pak, ya, dikasih alert seperti ini, ya. Atau misalkan sekarang yang lagi rame, yang mungkin banyak ditanya juga dengan customer kami, itu untuk apa? Untuk yang namanya apa? Absensi Pak. Karena absensi menggunakan Pass ID dan menggunakan yang namanya fingerprint itu sangat riskan terhadap penularan yang namanya COVID-19. Oke, jadi sini sudah touchless Pak semuanya. Lakukan dengan teknologi seperti ini. Oke, saya lanjut. Kemudian apa lagi?
Nah, kita juga memikirkan untuk bisnis-bisnis yang kecil, misalkan kantor yang kecil dengan bekerja remote, ya. Kita ada sebuah solusi menggunakan sebuah server yang sangat kecil. Servernya itu hanya 4,6 inch besarnya. Ini adalah sebuah server baru teknologinya dengan kemampuan Xeon, ya, dengan kemampuan Xeon dengan security yang cukup tinggi, ya. Ini sangat powerful dan mudah kita install, ya. Dengan tentunya ada beberapa kelebihan. Contoh misalkan bisa menggunakan on-premise, bisa dijadikan NAS, ya, atau pengumpulan data yang di-sharing di sana, sementara orang melakukannya remote dari jarak jauh. Jadi data-data tetap di kantor, gitu kan, atau sebagai email, ya, email kantor yang ditarik, gitu ya. Apalagi untuk robo, Pak, yang disebut network gateway. Seperti Bapak tahu, sekarang network gateway dengan beberapa software, ya, yang tertanam di sananya, Bapak kerja dari rumah, ya, walaupun aplikasinya itu ada di kantor, itu bisa kita lakukan dengan ini. Oke. Yang lain apa? Remote backup, ya, untuk membackup data-data kita, walaupun kita kerja di rumah, backupnya ke kantor, itu bisa kita lakukan. Kita bisa lakukan juga menggunakan apa? Menggunakan namanya virtual machine atau mau private cloud, ya, atau dengan melakukan inject VPN. Jadi mungkin VPN itu mungkin agak mahal, Pak, ya, kalau orang-orang lihat. Nah, itu bisa bikin murah dengan apa? Dengan server kecil ini diinjek ke sebuah aplikasi VPN, ya, di dalamnya. Kalau Bapak menggunakan beberapa OS, ya, yang di bawah ini ada Microsoft tentunya, ada VMware, ada Linux, ada ClearOS. Nah, ClearOS ini sangat menarik, Pak. Karena kenapa? Aplikasinya sudah jadi rata-rata modelnya adalah marketplace. Jadi Bapak modelnya ini seperti Linux, ya, sudah ada di dalam Android. Jadi aplikasinya tinggal ditarik, diambil saja, dan majority 70% aplikasinya adalah free of charge atau freeware, ya. Salah satunya di dalam ini adalah ada yang namanya OpenVPN, Pak. Kalau diinjek ke dalam sebuah server, OpenVPN ini ada ibaratnya seperti jarak jauh, ya, seperti jarak jauh. Oke. Next. Nah, seperti ini, ya. Jadi servernya itu langsung masuk diinstal di aplikasi cloud. Oke. Next. Kita punya access point juga cukup menarik, Pak. Kebetulan hari ini saya di rumah sendiri pakai, Pak. Ini tinggal pasang, connect, selesai, Pak. Ya, access point ini menarik karena apa? Nah, karena sudah ada yang namanya plug and play, ya. Dengan apa teknologi di dalamnya adalah aplikasi yang ada di Google Play dan iOS. Kita sebut dengan iOS, ya. Oke. Kemudian apa lagi? Ini fungsinya kontrol, kita kontrol dari jarak jauh, ya, pakai remote gitu, ya. Kemudian ada seperti di hotel atau di kantor-kantor, Bapak menggunakan cashless portal. Jadi orang yang akan masuk ke sana, kita bisa kasih akses bahwa dia adalah guest atau bukan. Jadi tinggal dia akses sebagai guest, dia akan masuk sebagai guest. Dia bisa memanage 25 access point, Pak, ya. Satu dalam satu cluster dan support 8 SSID, ya. Jadi ini cukup menarik, Pak. Ya, satu SSID itu bisa mencapai sampai dengan 20 user concurrent-nya, ya. Jadi ini cukup baik. Kemudian ada seamless cluster management. Jadi kalau Bapak pindah dari satu ruangan ke ruangan yang lain, Bapak mempunyai dua point seperti ini, nggak akan putus. Oke. Yang terakhir adalah dia sangat mempunyai sifat yang security-nya cukup tinggi, sudah menggunakan WPA3, Pak. Teknologinya cukup tinggi, tapi harganya ini harga yang menarik SMB, ya. Oke, kita sebut seperti itu. Dan kemudian dia sudah juga ready untuk radius. Jadi kalau Bapak punya security, ya, yang didaftarkan masing-masing akses menggunakan radius, ini udah ready juga di sini. Oke. Kemudian kita punya solusi apa lagi? Nah, ini banyak digunakan biasanya di universitas, di sekolah-sekolah yang kita sebut dengan distance learning, ya. Apa itu distance learning, ya? Mereka itu pengen menggunakan yang rapid adoption, jadi secara cepat, ya, langsung bisa dipakai, namanya remote learning, ya. Kemudian cara cost efisien juga bisa dihitung, ya. Oke. Kemudian yang terakhir ada virtual, kerjanya virtual, ya. Anak-anak sekarang udah pada semuanya sekolah dari jarak jauh, kan. Oke. Ya. Oke. Dan yang paling terakhir gitu, ya, dia udah bisa VPN juga di sini. Nah, apa itu teknologinya? Nah, di beberapa universitas sudah jalan dengan teknologi dengan kami, Pak. Kita menggunakan sebuah server baru, teknologi server baru, virtualisasi yang paling banyak saat ini untuk 2U,
dia bisa sampai 64 core, 32 beam, ya. Ini banyak dipakai untuk education, ya, untuk yang namanya distance learning, ya. Kita banyak melakukan teknologi, salah satunya adalah platform dengan Moodle, ya, di mana itu bisa melakukan scalable VM, front end, load balancer, VM database gitu ya, VM caching, ya, VPN, dan DI. Oke, ini cukup menarik, di mana harganya juga cukup menarik juga di sini ya. Kemudian HP punya apa lagi? Nah, kalau Bapak Ibu sekalian hari ini menggunakan yang namanya Zoom, menggunakan mungkin Teams, Bapak tahu namanya Google Meet, ya. HP punya sebuah solusi teknologi yang kita sebut My Room Visual Remote Guidance, ya, sebuah kolaborasi dari My Room Application-nya kami, ya, dengan kolaborasi beberapa kita sebut dengan device di sini, ya. Ada yang tablet, yang phone, tinggal dikonekkan ke access point, ya. Dia sifatnya SAS atau as a service ya, di on-premise di sana. Nah, ini bisa menggunakan guidance seperti apa? Virtual reality gitu lah, sepertinya. Nah, untuk apa? Dia bisa komunikasi dengan instructor atau dengan student dan secure, ya. Kemudian apa? Dia sangat juga dynamic ya. Jadi bisa ditaruh kalau kita pakai access point-nya HP ya, itu malah bisa pakai WiFi, bisa sampai di underground, kita bisa pakai. Kalau pakai yang namanya GPS, kita pakai yang namanya GSM, itu biasanya akan terganggu, Pak. Tapi kalau pakai WiFi kemudian kita taruh di basement misalkan, ini bisa kita lakukan. Oke. Yang terakhir ini yang sedang in saat ini, Pak, dan boleh saya bilang ini saat ini sedang dibicarakan juga oleh beberapa rumah sakit saat ini, di mana ada beberapa rumah sakit yang sedang melakukan POC, yang saya belum boleh bilang lokasinya di mana karena ini masih on proses. Kita melakukan POC untuk menolong COVID. Jadi HP itu bukan cuma punya solusi yang lain, kita punya solusi healthcare. Apa itu solusinya? Ini solusi yang sifatnya harusnya 2 tahun lagi baru dibawa ke Indonesia, tapi karena COVID ya kita bawa lebih cepat teknologi ini untuk membantu penanggulangan COVID-19 ya, dan sudah dipakai oleh 1-2 rumah sakit yang sedang melakukan uji kelayakan dari mesin kami yang sifatnya teknologi tinggi ya. Ini kita menggunakan machine learning di dalamnya. Oke, apa itu teknologinya? Yang kita sebut dengan AI Imaging Lung X-ray Screening, di mana kalau Bapak tahu ya, yang namanya orang bergejala atau kita sebut dengan symptomatic people akan melakukan rapid test di sini. Oke, ribuan orang akan melakukan rapid test. Tapi nanti ada ujungnya adalah dokter. Dokter akan melakukan rujukan atau referral ya di sini. Rujukannya kemana? Kalau melakukan dia ternyata kondisi imunnya rendah sehingga positif dia ternyata dari hasil rapidnya, biasanya harus dilakukan swab ya, swab test untuk apakah dia ada COVID-nya atau tidak. Nah, pada saat swab test butuh 3-5 hari kerja ya untuk bisa lihat hasil. Sementara pasien itu kemana-mana. Nah, harusnya pasien itu harus di swab ya, harusnya sudah dilakukan karantina atau inpatient di sini. Nah, SP akan membantu dari sisi mana? Kalau dokter memberikan reference tiba-tiba ya ada pasien yang punya gejala batuk contohnya, sesak misalkan, gejala di paru-paru yang berat, kemudian mereka punya penyakit-penyakit yang berat bawaan, mereka akan lakukan yang paling murah itu dengan X-ray. Bisa juga dengan CT scan, tapi CT scan itu cukup mahal. Yang pertama, ya, alatnya cukup mahal, ya, operasinya cukup mahal. Kedua, mengenai pemakaiannya pun tidak bisa secepat X-ray, ya. Jadi X-ray itu pilihan yang saat ini sangat ekonomis, menurut saya, untuk kondisi yang kita sebut dengan pandemik. Karena pandemik itu bersamaan ribuan orang, ratusan orang. Oke. Ada beberapa rumah sakit yang masih menggunakan X-ray secara manual ya, seperti foto X-ray mereka lihat atau kita bilang dengan namanya double reading. Kalau di
di dunia kedokteran kita sebut ya. Double reading ini biasanya dilakukan oleh seorang ahli radiologi atau dokter radiologi di sana yang akan memberikan rujukan ke pasien paru, ke dokter paru atau dokter penyakit dalam misalkan, bahwa penyakitnya ini terpapar ini sekian persen, kondisinya begini dan segala macam. Ya, ada juga yang udah menggunakan teknologi tinggi, mungkin rumah sakit menggunakan sistem PACS, di mana hasil ronsen itu sudah bisa dilihat ke dalam monitor komputer. Oke? Iya. Ya. Mungkin untuk yang ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di Q&A. Ada kolom di bawah Q&A. Bisa diketikkan di situ untuk pertanyaannya yang akan nanti dijawab oleh Pak Nuki. Oke, saya lanjut ya Bu, sebelum Iya, saya lanjut sebentar lanjut, Pak. sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan. Oke. Nah, X-ray ini ya kalau pada kondisi yang kita sebut dengan analog ya, kita harus scan dulu ya. Scan dulu menggunakan facial scanner, jadi scan X-ray scanner kita sebut ya. Nanti hasilnya secara digital ya akan dimasukkan ke dalam mesin learning kita atau AI server kita. Di mana AI server kita ini sangat secure sekali, jadi berbeda dengan komputer kita yang melakukan secara cloud system ya. Di mana di Indonesia juga tidak membolehkan data rekaman medis itu keluar dari wilayah Indonesia atau di dalam rumah sakit itu sendiri tanpa ada izin ya dari yang bersangkutan, dari yang punya penyakitnya ya, atau untuk kebutuhan medis lainnya sifatnya, atau untuk hubungannya dengan edukasi yang saya tahu saya ya. Oke. Sementara punya HP tidak, dia adalah on premise dan sangat secure. Ya, kenapa sangat secure? Nanti di akhir acara ini, di acara presentasi saya akan saya berikan kenapa HP itu secure ya. Oke. Kita punya solusi sudah bisa mendeteksi lebih dari 14 penyakit ya, komorbid atau kita sebut bawaan dari si pasien yang ada di paru-paru, yang dimana ini mengakibatkan apa? High risk buat pasien itu terhadap COVID. Jadi kalau misalnya terdeteksi, contoh tuberkulosis atau pneumonia, orang ini punya gejala seperti COVID, kemudian dia punya bawaan pneumonia, itu harus sudah dilakukan inpatient atau karantina, Pak. Nggak bisa dibikin lagi, Pak. Karena udah pasti orang ini akan lebih dari 60% kena COVID lebih cepat. Itu salah satu contohnya. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian pernah lihat ada beberapa rumah sakit yang PCR-nya habis, ya. Mungkin dokter juga panik saat itu karena apa? Demandnya begitu tinggi, tidak sebanding dengan apa? Dengan stok yang ada. Mungkin cara yang paling gampang ya, salah satunya adalah melakukan referensi dari dokter, melakukan cross check dulu di X-ray sebelah PCR, ya, dan menggunakan mesin learning kita. Dan mesin learning kita ini cukup cepat sekali, Pak. Kurang dari 5 second itu sudah bisa kelihatan hasilnya, ya. 15 penyakit yang ada di dalam. Ini sudah ada pertanyaan, Pak Nuki. Bisa saya bacakan ya. Seberapa akurat AI imaging lung X-ray yang sudah diterapkan di 2RS tersebut? Keakuratannya sudah 90%, Pak. Ya. 90%. Sudah 90% keakuratannya, tapi tentunya kita dengan sampel daripada chest screening kita sebut, atau chest atau data image-nya itu masih mix ya, antara di Asia, which is Asia itu data Singapura yang sebagian mungkin Indonesia juga, dan data orang Indonesia sendiri. Karena kita baru 2 rumah sakit. Kalau mungkin semakin banyak rumah sakit yang ada, itu semakin cepat kita melakukan analisis juga dengan simptom yang ada di Indonesia, Pak. Itu jawabannya. Oke, terima kasih jawabannya. Selanjutnya ada lagi Pak Nuki dari Pak Hafri Hadrianto. Bagaimana support HP untuk memaksimalkan kinerja pegawai yang work from home untuk secara aplikasi kontrol PC jarak jauh? Biasanya saya menggunakan TeamViewer. Hanya saja untuk komunikasi dengan PC lain atau rekan yang menggunakan TeamViewer, remote tidak bisa maksimal. Mungkin dari HPI ada solusi lain memaksimalkan kinerja secara WFH, Pak? Ya itu tadi, mungkin sebelum ini saya pernah presentasikan ya, namanya VRG ya, Visual Remote Guidance ya, di mana HP bisa
Ya, PRG tadi sebelumnya. Nanti di bawah ada lagi Pak. Setelah ini mungkin saya akan masuk ke industri yang lebih besar. Itu PRG akan kita bahas lagi. Ya, mungkin kita lanjut Ya, dulu. mungkin next seksi Iya, siap. lagi ya Pak. Oke. Siap. Oke, next ya. Ada lagi Nah. nih Pak. Ini saya ambil contoh ya. PRG juga bisa dipakai di mana? Di rumah sakit tuh. Karena dokter-dokter itu sekarang semuanya kenapa? Ya kan, nggak boleh taskless, betul kan? Ya kan, harus taskless semuanya. Dan kalau bisa semakin baik kolaborasi antar rumah sakit satu dan rumah sakit lainnya. Jadi mungkin ada satu rumah sakit yang kekurangan terhadap dokter paru misalkan. Dia hanya punya dokter kita sebut dokter radiologi. Nah itu bisa kolaborasi Bu. Oke. Untuk ada pertanyaan lagi nih Pak. Kira-kira berapa kebutuhan minimal ruang yang dibutuhkan untuk penempatan HPI AI Imaging Lung X-ray agar bisa fungsional secara efektif? Oke, ini saya balik lagi. Mesin ini kecil sekali, Iya. Bu. Mesin ini kecil sekali, hanya segede laptop. Mesin server ini, AI server ini segede laptop. Ya, Oke, sudah laptop. jadi jelas sekali ada satu rumah sakit yang menggunakan di bagian radiologi, ada satu rumah sakit yang menggunakan malah di bagian emergency room. Oke. Ya. Ya, tentunya di bagian emergency room yang mereka taruh di tempat yang secure ya, Bu. Ya. Ya, Pak. Oh, kalau misalkan tidak secure pun di situ HP punya rack yang khusus secure untuk ini. Kita sebut dengan edge rack server. Ya. Dia sangat secure. Jadi dalam rack itu sudah ada security-nya ya. Ada kameranya juga. Jadi orang yang mendekatkan dengan rack itu langsung tahu siapa. Itu kita ada teknologi itu. Oke. Oke. Kemudian hasil foto bisa diterima lewat Android? Bisa. 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 Bisa juga. Jawabannya adalah bisa. Mungkin pertanyaannya agak panjang lagi nih. Ada Iya. lagi Pak? Dari Brian Syah Yahudi Amirullah, kita akui teknologi pencegahan penyebaran pandemi sudah sangat canggih untuk saat ini, tapi itu semua bukan menjamin penyebaran COVID bisa berhenti atau berkurang. Betul. Karena saat ini orang yang terpapar COVID banyak yang tanpa gejala OTG, jadi sudah upaya yang kita lakukan dengan pembelian alat-alat canggih, tapi akhirnya malah membuat kluster baru di daerah setelah dites swab tersebut. Karena alat tersebut tidak mendeteksi dengan orang yang tanpa gejala. Oh, ini bukan pertanyaan. Mungkin ini kali Pak, apa namanya? Cuma statement ya. Jadi kalau boleh dibilang, Pak Saya Nuki. nyari pertanyaannya di mana ini ya tadi ya. jadi kalau mau saya komen sedikit ya Pak, di dunia ini tidak ada Pak yang bisa melihat orang tanpa gejala. Kalau ada itu orang cenayang. Nah, oke. Di atas normal Jadi- Pak ya. Betul. Jadi kenapa kita tetap butuh alat ini? Ya, Iya. bayangkan Pak, sekarang kita kena COVID, ya. Kita nggak tahu tahun depan ada apa. Kita nggak tahu 2 tahun lagi ada apa. Kita nggak tahu 10 tahun lagi ada apa. Betul. Dan teknologi ini bisa melakukan deteksi early dulu. Kalau sudah ada alatnya. Detection. Nah, karena mesin ini bisa dikembangkan terus. Dengan apa? Dengan universitas yang mempunyai teman-teman di sana riset. Banyak Oh, PhD oke. orang Indonesia pinter-pinter, Pak. Tapi tidak dikasih alat, tidak dikasih fasilitas, Pak. Ya, Siap, sehingga siap. apa? Sehingga tidak terjadi yang namanya transfer of technology ya ke Indonesia. Oke. Itu salah. Ya berarti nanti kalau memang ada universitas yang membutuhkan, pastinya dari HPI sendiri siap membantu untuk mungkin Siap. kayak mensupport transfer teknologinya dan lain-lainnya mungkin Pak. Siap. Nuki ya. Siap. Tim kita udah ready, Pak, Hmm. untuk transfer teknologi. Sampai Oke, di beberapa siap. Oke. negara kita sudah melakukan transfer teknologi untuk mensupport pencarian kita sebut dengan serum atau pencarian dari Oh iya. antivirus ya. Jadi ada kalau Iya. Bapak Ibu sekalian lihat di Google, SP memberikan sumbangsi yang cukup banyak. Salah satunya adalah menggunakan superkomputernya kita ya, yang disebut dengan Cray. Ya, itu salah satunya ya. Dan itu bisa Pak. diakses oleh itu. Pak Oke, Nuki, next, mohon boleh? maaf, mungkin waktunya sudah habis. Ya, Ada saya sedikit mungkin lagi boleh? 5 Terakhir. menit Iya, terakhir, boleh, tinggal boleh. dikit. 5 menit terakhir ya. Ya,
tinggal 5 menit Iya, Pak. terakhir ya, karena tadi banyak pertanyaan dipotong. Iya, Pak. Betul. Nah, jadi teknologi kita juga banyak Banyak yang sekali. tertarik yang dengan DI. teknologi ini soalnya. Jadi kalau mau lihat teknologi jarak jauh kita banyak sekali. Kita bisa lihat server-server kita banyak sekali, sampai teknologi tinggi ini ada sekali banyak. Jadi saya nggak perlu sebutkan. Ya. Kemudian apa yang membuat harus HP itu bisa memberikan apa? Kita secure. Ini yang saya sebut tren dari FBI. Ada hardware and firmware attack, ransomware, machine learning, social engineering, cyber syndicate. Ini sangat banyak sekali. Contohnya ini real sekali. Bapak boleh cek di Google ya, ditemukan server yang dicangkokkan sebuah chip teknologinya seperti ini. Dan kita mengantisipasinya, Pak, dengan teknologi kita punya di bawah ini. Ada protect, ada detect, seperti ada itu, recover. Yes. Ini real, Pak. Real. Sehingga kenapa server kita dipakai FBI, Pak. Dipakai yang FBI, dipakai NASA, ya. Dipakai di beberapa institusi yang secure di Indonesia. Saya nggak bisa sebut, ya. Dan dipakai juga oleh Bapak sebut Interpol. Oke, itu salah satunya. Oke, dan servernya dari yang kecil, server yang kecil tadi itu udah mengandung teknologi ini yang kita sebut dengan AI autonomous ya infrastructure. Jadi bisa self healing managing dia, self healing, kemudian self optimizing. Jadi kalau servernya udah ternyata ada yang bakal bad sector dan segala, dia akan kasih tahu sebelumnya. Ya. Dia canggih, Pak. Ya. Oke. Nah, kemudian saya buka sedikit ya, ada cuma 2 slide di sini. Untuk teman-teman yang di swasta mungkin ya, yang secara budget gitu ya, sekarang lagi susah, bisnisnya besar, mungkin pabrik gitu ya, tapi investasi untuk IT susah gitu. Apa yang kita bisa lakukan? SP punya yang nama SP Financing, SP Financial, ya perusahaan finansial untuk IT ya hanya ada 2 di Indonesia. Salah satunya adalah SP dan itu resmi OJK. Oke. Tuh, jadi bisa dilakukan finansial atau cicilan modelnya ya, atau juga bisa menggunakan Green Lake. Green Lake itu Bapak nggak perlu punya barangnya, tapi barangnya itu ada di on-premise, ada di tempat Bapak cukup menyewa. Kita bisa lakukan juga dan sesuai dengan kebutuhan. Berarti sistemnya sewa gitu, Pak ya? Dan mereka sudah ada punya sistem seperti di cloud. Jadi ketahuan tuh per prosesor, per memori, per kapasitas ya. Itu bisa Jadi nggak usah pusing maintenance-nya lagi, semuanya sudah dari HP ini, Pak ya. Betul. Ya tentunya ada minimum value ya. Kita nggak bisa cuma dari value yang kecil. Okay. Sepertinya itu, Mas. Jadi sudah selesai semuanya teknologi kita untuk COVID, semuanya kita udah kasih. Ya, terima kasih Pak Nuki Setionogroho. Iya, terima kasih banyak Pak Nuki. Informasinya sangat-sangat bagus sekali. Ya, karena dalam masa pandemi seperti ini, kita membutuhkan informasi-informasi yang seperti ini. Seperti contoh tadi ada seperti super server yang bisa menganalisa beberapa penyakit dalam yang tentunya bisa dikembangkan ke depannya. Mungkin kalau universitas membutuhkan penjelasan atau rumah sakit. Mungkin info ya Mas, tadi yang seperti teknologi AI ya, jangan takut Bapak Ibu sekalian. Teknologi yang untuk paru-paru tadi, itu teman-teman mungkin Bapak Ibu sekalian mikir di mana ya? Itu ada di Jakarta, ada di rumah sakit besar. Itu bisa dilakukan ya, itu bisa dilakukan di rumah sakit kelas B, kelas C pun. Dan ada satu rumah sakit kelas B sedang running di daerah. Yes, di daerah. Tidak harus rumah sakit kelas provinsi yang kelas 1, kelas 2 kayak gitu, Pak ya. Untuk kelas provinsi dan kelas nasional kita punya teknologi yang lebih canggih lagi, which is itu yang bekerja sama dengan yang machine learning, dengan PhD yang kita sebut dengan data scientist dari universitas yang besar-besar. Ya, untuk pertanyaan yang belum sempat kita jawab secara live, akan kita jawab lewat email. Jadi jangan khawatir, saya masih ada 8 pertanyaan ini yang belum bisa dijawab langsung oleh Pak Nuki. Nanti akan saya email, tentunya jawaban dari Pak Nuki juga, gitu ya? Iya, betul. Ya, terima kasih banyak Pak Nuki. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk materi yang diberikan.
kasih. Oke, Sama-sama. ya, terima kasih, Selamat- Mbak Nuki. Terima Selamat kasih. pagi. Selamat pagi, Pak. Iya, nah Ya. itu dari pemaparan dari HP Indonesia. Tentunya itu hal yang sangat berguna, sangat bermanfaat buat Betul. Bapak Ibu ke depannya. Dilihat Mau dari mengembangkan. pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Iya, dilihat apalagi dari sangat antusias respon. sekali pertanyaannya. Ada sekitar lebih dari belasan pertanyaan yang Ya. sudah masuk ke 14, kita. 15 tadi. Heeh. Mungkin kita Jadi- lanjutkan dulu kali ya, Mas Andi. Iya, nanti kita lanjutkan. Nah, ini kita masuk kepada sesi selanjutnya. Ada dari tim Kobastor. Nah, Kobastor tuh apa sih, Mbak Kristi? Iya, Kobastor. Ini kan mungkin udah pada nggak asing ya dengan namanya Kobastor. PT Iya. Kobas Perkakas Nusantara. Di sini kita sudah bersama dengan Mas Anggoro, perwakilan dari Kobastor. Bisa langsung perkenalkan diri dan langsung Ya, aja monggo. materinya, Mas. Waktu dan Langsung. tempat saya Iya. persilakan. Baik, terima kasih Kak Kristi dan Kak Sandi sudah Iya, memberikan waktu sama-sama. kenalan Kobas ini. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Saya di sini kenalan dulu, saya Anggoro. Saya sebagai marketing di Kobastor Jateng dan saya di sini akan menjelaskan sedikit apa itu Kobastor dan produk-produk apa yang dijual Kobastor di katalog pada sini. Baik. Bisa langsung di-share screen-nya, Iya. Mas. Ini Volumenya bisa didekatkan, Mas. Coba cek. Halo, cek suaranya udah. Baik, terima kasih. Kobastor ini bisa disebut juga Nusantara. Lalu kalau di e-katalog itu Bapak dan Ibu bisa pilih Kobastor ini di online shop bagian perkakas. Lalu penyediaannya bisa dipilih Kobastor produk. Lalu alamat kantor kami ada di Jalan Menteri Supeno 1, nomor 26, Kelurahan Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Ya, mungkin volumenya tadi kurang jelas. Nyalain. Ini saya lanjutkan ya. Ini ada kategori produk di Kobastor, ada storage system, safety protection, cleaning equipment, generator set, dan consumer product. Dan masih banyak lagi bisa dilihat di katalog. Lalu kita bisa lihat storage system ini ada banyak jenisnya ya. Ada mobile file, lalu filling cabinet, almari arsip, rak besi, locker. Dan kita ini juga bekerja sama dengan brand-brand yang biasa kita temui ya Bapak dan Ibu seperti Tiger, High Point, Atlantic, dan masih banyak lagi. Lalu ada safety protection, ini ada safety helmet, lalu ada safety shoes, goggles itu adalah kacamata Bu dan Bapak, terus fire extinguisher. Dan kita juga bekerja sama dengan brand-brand yang pasti Bapak tidak asing ya, Bata Industrial, Cita, Fairfix. Selanjutnya ada cleaning equipment. Di sini juga ada profesional cleaning medicine, vacuum cleaner, waste management, dan consumer cleaning. Dan pastinya ini kedinasan butuh alat seperti ini ya Kak ya. Banyak sekali yang dibutuhkan untuk membersihkan Rata-rata ruang dinas. dipakai oleh dinas ini. Betul. Ya, apalagi kan dalam masa pandemi seperti ini kan memang protokol kesehatan kebersihan itu lagi benar-benar dipantang terus. Diperhatikan. Jadi pastinya alat-alat tersebut sangat dibutuhkan oleh user-user dinas dan lainnya. Tuh, pasti kesehatan dan kebersihan itu nomor satu pada saat-saat ini. Saya lanjutkan, ini ada barang yang kita andalkan juga, sangat diandalkan adalah genset atau generator set. Dan ini ada beberapa merek seperti Firman, Hyundai, K-Power, Longchin.
Dan di sini juga ada berbagai macam KVA sesuai dengan kebutuhan dinas yang dibutuhkan. Jadi beberapa KVA kita juga menyediakan. Dan ini ada consumer product, ada berbagai macam seperti chainsaw, mesin potong rumput atau grass cutter, lalu ada hand sprayer dan head trimmer. Nah, untuk Bapak dan Ibu untuk bisa update barang-barang Cobastor tuh apa saja sih? Bisa dilihat di website di www.cobastor.co.id dan bisa follow juga Instagram di @cobastor.jateng. Jadi tantangin terus di website dan Instagram kita. Terima kasih Kak. Terima kasih Ya. Mas Anggoro dari Cobastor untuk waktunya untuk presentasinya. Iya benar sekali. Terutama memang kita banyak seperti kayak kita di dunia IT membutuhkan beberapa unit seperti untuk genset, untuk kita kebutuhan data center, terutama kita build data center kalau mati lampu nggak ada genset, bagaimana? Ya, seperti kalau di kantor mati lampu. Iya, Nggak ada genset, makanya kita zikir berarti ya. Kalau keadaan nggak ada genset. Nah, mungkin kalau mau bertanya lebih detail untuk Cobastor, ada IG-nya? Ada tadi sudah. Oh, sudah disebut ya? Sudah. Oh, sekali lagi nggak apa-apa kayaknya. Di @cobastor.jateng. @cobastor.jateng. Jangan Segera lupa di follow, di-follow. jangan Ya. lupa. Siapa tahu ada kejadian-kejadian menarik. Siap. Maksudnya hadiah-hadiah menarik. Mungkin ada giveaway. Oh, produk-produknya yang menarik. Iya, seperti itu. Oke. Ya, terima kasih untuk waktunya dari Cobastor. Terima kasih, Kita akan Mas Anggoro. lanjut Ah. kepada sesi selanjutnya. Selanjutnya kita akan Lanjut masuk ke kepada Materi materi selanjutnya. selanjutnya. Materi selanjutnya kita apa? Selanjutnya adalah Hikvision dengan membawa tema Thermal Perimeter Solution. Solution. Ini akan sudah disampaikan langsung oleh orang Hikvision, Prinsipalnya, Michael Calvin. Ya. Bapak Michael Calvin, sudah kita akan tersambung, coba menyambungkan langsung dengan Pak Michael Calvin. Selamat siang. Ya, selamat Kak? siang. Michael. Ya, suaranya Oh, iya. sudah Wah, masuk. Wah, suaranya tapi jernih videonya banget. masih video kita kayaknya ini ya. Iya, nggak apa-apa ya. Muka kita emang Oh iya. gimana gitu. Oke, sudah masuk dari Pak Michael Calvin dari Hikvision. Bisa langsung Pak untuk materinya. Iya, silakan, Dan Pak tentunya Calvin. untuk pertanyaan Q&A bisa langsung diketik pada saat sedang pemaparan. Nanti akan kita bacakan secara random. Jika tidak cukup waktunya, tetap akan kita jawab jawab lewat melalui email. Waktu dan tempat saya persilahkan Bapak Michael Calvin. Iya, silakan Bapak Michael Emo Calvin. Ya, baik. Selamat siang semua Bapak Ibu. Suara saya cukup jelas kan ya? Suaranya Jelas banget. jelas ya Bapak dan Ibu. Oke, saya Jelas share seperti screen ya. Bisa di-share screen-nya dimulai. Ya. Oke, sudah tampil Pak. Suaranya jadi- juga sudah oke. Jadi dari Hikvision Indonesia kita ada memberikan ya, kita konsepnya itu solusi back to business ya. Jadi menyambut era new normal, apakah yang bisa langkah yang dilakukan. Jadi mungkin secara singkat ya, kita ada pemindaian suhu dan social distancing. Mungkin kata-kata ini udah cukup sering terdengar. Pemindaian suhu demam. Jadi mungkin apa sih pemindaian suhu demam itu? Jadi kita berangkat dari kata-kata thermal ya. Thermal itu temperatur suhu. Nah, berangkat dari konsepnya. Jadi dia akan mengecek suhu tubuh. Sebenarnya konsep awalnya kan dia mengecek suhu lingkungan biasanya ya. Itu akurasinya adalah sekitar, kalau lingkungan biasa sekitar 5-10 derajat karena kan outdoor ataupun indoor dan bukan suhu tubuh manusia. Nah, ini kita fokus ke suhu tubuh manusia karena fever ya, demam itu sebagai satu indikasi terkena virus itu ya, demam.
indikasinya. Jadi di sini akan terlihat suhu tubuh manusia secara real time, dan juga keuntungannya adalah sebenarnya dia efisiensinya tinggi tanpa harus scan satu persatu lagi biasanya. Nah ini kalau jarak dekat bahayanya akan sangat tinggi karena menyebabkan resiko untuk yang mungkin security atau petugas untuk men-scan tubuh satu-satu manusia ya, pengunjung ya, mungkin seperti itu. Dan juga data-data itu biasanya nggak akan ter-record karena kan dia manual biasanya ya. Nah ini salah satu konsep kamera thermal yang pada umumnya yang zaman sebelum COVID-19 inilah. Jadi dia konsepnya itu dia mungkin saya play videonya singkat. Dia akan memberikan seperti suatu garis di sini. Ketika garis itu dilanggar, dia akan memberikan alarm notifikasi. Jadi tapi mungkin kelemahannya mungkin yang model-model lama itu semua jenis itu akan terpicu alarmnya. Jadi mau binatang seperti kucing, anjing, atau bahkan kayak daun pun bisa mengakibatkan sensor ini berjalan. Nah ini konsep di luar ya, perimeter di luar ini sudah memakai AI. Jadi akan memfilter yang tidak kita inginkan. Jadi hanya untuk manusia dan kendaraan biasanya. Nah ini berangkat dari konsep thermal kamera yang ini di luar, kita akan masuk ke yang manusia yang lebih spesifik. Nah ini kita mempunyai namanya Minmo. Minmo itu mungkin seperti ini, di kiri atas ini barangnya seperti ini. Jadi seperti mesin absen dengan phase, tapi dengan pemindaian suhu tubuh manusia. Ada juga kita bisa monitor tablet di dalamnya. Dan ini juga ada stand-nya, mungkin kalau nggak punya stand, tapi bisa juga custom, terserah Bapak Ibu. Dan juga tentunya ada bisa dipantau lah di dalam. Jadi nggak harus standby. Tetap ada sih yang standby di luar biasanya, ada petugasnya. Tapi kita juga bisa mengambilkan data-datanya itu. Jadi mungkin kurang lebih seperti ini tampilannya. Jadi ini sebenarnya konsep absensi yang digabung dengan suhu. Jadi kita bisa mengetahui apakah orang ini suhunya normal atau tidak normal. Di tablet yang di dalam ya, bisa juga memantau siapa aja sih orang yang udah di scan ini, karena ini kan konsepnya scan satu persatu ya, jadi kita harus memberikan ya muka kita lah untuk di scan. Akurasinya ini adalah sekitar 0,3 sampai 0,5 derajat, jadi memang tidak sampai 1 derajat. Kenapa? Karena kalau deviasi suhu tubuh itu nggak terlalu besar. Kalau sampai 1 derajat pasti udah angkanya akan rusak. Jadi misalnya suhu tubuh saya normalnya 36,5, ternyata pas diukur 1 derajat beda, jadi 37,5. Padahal standar yang saya tahu itu 37,3 itu untuk demam. Jadi kan tidak akurat kalau sampai 1 derajat. Nah ini 0,5 lah deviasinya. Dan ini jarak pemindaian itu adalah 0,3 sampai 2 meter. Ini berbeda, alatnya hanya berbeda di jumlah wajah yang bisa didaftarkan sih, sama jumlah kartu. Jadi satu 6.000, satu 50.000. Perbedaannya hanya di situ aja. Kurang lebih alatnya seperti ini kira-kira. Dia 7 inci, jadi nggak pas lah untuk ukuran wajah. Ini tablet indoornya. Kita lanjut ke. Nah ini mungkin kalau mau dipasang di meja bisa menggunakan table bracket. Ini opsional. Lebih intinya adalah Minmo-nya sendiri, Minmo alat pengukuran suhunya. Jadi mungkin secara teknis seperti ini kira-kira untuk floor standing.
Jadi untuk anak kecil pun bisa menyesuaikan, tinggal mengatur sudutnya aja sih. Saya ada video contohnya. Dia bisa mendetek masker juga. Mungkin yang ini perbedaannya di kiri dan kanan adalah dia terintegrasi dengan barrier yang mungkin kalau kita lihat sering di building kurang lebih sama sih. Dia akan memberikan akses apabila terpenuhi suhu dan masker sih. Bisa juga digabung dengan absensi. Jadi mungkin kalau kedepannya pandemi ini berakhir dan tidak dibutuhkan lagi suhunya, temperatur screeningnya bisa digunakan untuk absensi. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke kamera. Yang tadi kan bukan kamera ya, tadi adalah seperti time attendance mesin, nah tapi digabung dengan termometer. Ini kamera yang paling low end, jadi mirip dengan termogun, tetapi dia dengan akurasi yang sangat tinggi dan ada jaraknya itu 1,5 sampai 2 meter. Jadi kita nggak usah scan satu persatu. Jadi orang mungkin ini beberapa dari kita sudah pernah lihat lah ya di pasaran seperti apa kira-kira konsepnya. Ini konsepnya ini adalah handheld, jadi bisa dibawa kemana aja. Jadi karena dia bentuknya seperti mirip termogun tapi lebih besar dan lebih akurat dan lebih efektif dalam social distancing. Nah ini efisiensinya lebih tinggi ya. Dan juga dia bisa connect dengan TV, jadi nggak usah connect. Jadi bisa dipantau melalui TV yang dipasang di lokasi. Nah ini saya akan masuk ke kamera ini mungkin saya ada gambarnya, sebentar ya, mungkin saya stop. Kameranya seperti ini, mungkin terlihat tidak terlalu besar. Ini bisa dipasang di tripod. Tadi contoh kameranya. Ya. Oke, tidak terlalu besar. Pasang di tripod, mungkin portable berarti ya Pak? Sebenarnya nggak bisa portable juga karena ini bisa dipasang di dinding, tapi pasang tripod pun tidak masalah. Portable pun bisa, cuma mungkin lebih sulit lah ya, karena kan tidak seperti genggam, tapi memungkinkan juga itu, bisa dipindahkan juga. Dia jaraknya ini 1,5 sampai 1 meter. Ada juga yang lain 3 sampai 5 meter, itu sama, hanya mungkin kebutuhannya aja mau di lokasi yang seperti apa. Kalau maksimal orang yang tertangkap pada kamera pengukur maksimal itu secara teori itu 30 orang, cuma kan nggak mungkin sih 30 orang termasuk dalam satu frame. Paling itu secara realita itu maksimal ya 8 sampai 10 orang lah. Karena 8 sampai realnya ya. Teori sih 30 orang tested. Tapi kalau kenyataan kita juga harus aplikasikan social distancing kan, makanya harus nggak boleh terlalu dekat. Jadi orang yang masuk ke dalam frame ini akan terpantau suhunya. Kita lanjut ya. Nah ini yang saya bilang tadi. Ini kan frame-nya cukup luas, ini ada sekitar 4 orang pun masih cukup lowong untuk
penyempurnaan suhunya. Jadi kamera ini punya dua lensa, satu lensa biasa, lensa optical, satu lensa thermal. Di sini dia ada simulasi nanti air panas. Nah, yang terbaca 40 derajat Celcius, sama halnya dengan di aslinya. Jadi konsep dari kamera ini adalah dia akan membaca wajah dulu, baru dia akan mengukur suhu di sekitar dahinya. Jadi dia akan terlihat angkanya langsung ya di sekitar atas kepalanya. Ini sampai 30 wajah. Jadi alarmnya itu dia akan terpicu kalau di daerah sekitar dahi aja. Jadi mungkin kalau kita bawa kopi atau air panas di tangan itu nggak akan terdetek oleh alarmnya. Ini sama kayak tadi, hanya dia bedanya di jaraknya aja 3-5 meter. Jadi untuk area yang lebih luas, mungkin ini untuk office yang lebih luas lobbynya atau rumah sakit yang cukup besar, otomatis dia bisa memantau lebih banyak orang yang trafficnya lebih besar juga sih. Untuk mall pun bisa bisa. Selanjutnya ada lagi yang high end, ini yang paling, ini mungkin instalasinya ini untuk area yang menghadap ke matahari atau yang semi outdoor. Kenapa? Karena dia menggunakan namanya black body. Ini ada black body nih. Mungkin di sini di kiri bawah ini ada tambahan alat black body. Ini namanya kalibratornya. Jadi dia suhunya ini sampai akurasinya sampai 0,3 dibanding yang sebelumnya 0,5. Ini lebih tinggi 0,5. Kenapa? Karena dia akan membaca area yang diinginkan. Jadi enggak satu frame, tapi dia membuat frame baru sehingga akurasinya lebih tinggi. Tapi ini, jadi mungkin seperti di kanan ini kita bisa lihat ada tambahan alat lah seperti ini. Ini kameranya dan ditambah kalibrator black body-nya. Ini opsional, tergantung kita lihat lokasi lah biasanya sih. Cuma selama ini sih kita sudah cukup baik hasilnya tanpa menggunakan kalibrator black body ini. Nanti mungkin saya bisa share beberapa solusi video-video yang sudah pernah terpasang di Indonesia. Ini kamera-kamera yang tadi berbeda dengan yang Minmo ya. Minmo itu kan, nah mungkin saya tambahkan, ini menambahkan kamera tadi dengan namanya NVR. Buat apa sih NVR ini? NVR ini saya langsung aja. Ya. Nah, mungkin ini saya jawab pertanyaan satu dulu ya Pak Michael. Oh ya, boleh. Seberapa akurat thermal detector di dalam ruangan? Beberapa kasus, orang yang baru masuk kantor pada saat siang hari itu habis naik motor panas-panas. Pas masuk kantor suhunya jadi panas. Nah, apakah harus nunggu dulu sampai adem dulu baru masuk kantor? Kira-kira gimana Pak? Itu nggak masalah. Jadi walaupun orangnya dari luar, suhunya itu kan tadi ada deviasinya ya. Dia nggak akan, karena suhu tubuh manusia sebenarnya cukup stabil. Jadi paling yang biasanya mungkin yang panas kulitnya mungkin Pak ya. Tapi iya, dia melacaknya itu dari mana-mana aja Pak? Maksudnya dari bagian tubuh mana? Dia melacak dari area dahi sih Pak. Area dahi itu dahi. Cukup luas. Jadi dia nggak cuma satu titik aja. Jadi dia men-scan area-area dahi itu. Jadi kalau pakai helm itu pasti akan kacau suhunya sih. Waktu itu pernah pakai helm proyek ya warna putih, kita masuk langsung terpicu alarmnya, karena kan kalau helm objek itu kan dia suhunya ke retain ya, jadi memicu alarm. Tapi kalau suhu tubuh manusia itu nggak akan. Jadi walaupun dia berada di luar, dia nggak akan terlalu banyak deviasinya. Oke. Oke. Jadi nggak masalah kalau dari luar kepanas-panas, tapi mungkin jangan habis maraton, mungkin itu mungkin pengaruh mungkin.
Oh iya, karena suhu tubuh overall ini naik mungkin kali Pak ya, kalau Iya, dia dari rumah ke kantor lari mungkin itu pasti naik perlu gitu. nafasnya balik dulu baru masuk kali ya. Iya. Tapi kalau suhu Oke. karena lingkungan nggak terlalu masalah. Siap. Bisa dilanjut Pak. Saya lanjut dulu ya. Ini NVR ini apa sih tujuan ditambahkan NVR ini? Ini adalah untuk yang tengah sih biasanya, flow control. Jadi kalau yang tadi saya jelaskan udah temperature screening udah jelas untuk pemilihan suhu. Yang kedua untuk deteksi masker jelas. Ini berguna sih untuk deteksi masker dan suhu karena kan mungkin kita beberapa ya sudah OTG misalnya, mencegah OTG itu pasti kan dengan deteksi masker. Dan juga namanya itu flow control. Apa sih flow control itu? Flow control itu adalah seperti ini. Jadi dia akan menghitung jumlah orang yang ada di dalam area itu. Mungkin ini aplikasinya untuk area-area publik ya, mungkin seperti mall atau kantor mungkin juga. Atau mungkin rumah sakit pun bisa. Jadi membatasi jumlah orang di dalam area. Jadi ketika orangnya itu jumlah orangnya sudah, misalnya saya set 200, ketika sudah 200 dia akan memberikan alarm, oh udah nggak boleh masuk, udah terbatas. Jadi mesti tunggu orang di dalam keluar baru kita bisa masuk. Nah ini, jadi dia akan kameranya ini akan menghitung orang, people counting lah kita bilangnya, menghitung jumlah orang. Tentu dengan NVR karena kan kita butuh database juga. Sama ada namanya sebenarnya ada distance detection, cuma mungkin ini kurang terpakai ya menurut saya karena konsep dari kamera ini adalah menjaga jarak. Jadi dia akan menghitung jarak apakah orang ini terlalu dekat dengan orang lain. Jadi misalnya kita set jarak di 1 meter ya. Kalau di ini 1 meter ya. Menurut pemerintah 1 meter kita bisa set kalau dia misalnya terlalu dekat, misalnya udah 30 cm ya, akan memicu alarm. Cuma mungkin ini menurut saya lebih efektif flow control sih. Kita mengatur jumlah orang yang ada di dalam area sih biasanya. Kalau yang temperature screening dan deteksi masker itu udah pasti wajib di dalam era pandemi ini. Terakhir ada namanya gabungan detektor logam. Jadi mungkin kamera-kamera, mungkin kalau ada yang bertanya, oh kamera-kamera yang tadi saya kasih lihat, apakah setelah pandemi berakhir akan berguna? Ya berguna juga, karena dia bisa untuk surveillance juga. Jadi termalnya kita matikan fiturnya, kita bisa taruh di sudut-sudut ya sebagai surveillance tetap. Dan ini juga beberapa customer pun ada yang memilih ini. Kenapa? Karena dia bergabung dengan metal detector. Mungkin sama perhitungannya juga, apakah setelah pandemi ini berakhir alat kamera ini masih berguna? Ya masih, karena dia masih memantau orang. Ini biasa kan metal detector di pintu masuk ya. Nah makanya kita bisa mendeteksi logam dan juga men-screening orang siapa aja sih yang masuk ke dalam area ini. Nah mungkin kurang lebih seperti ini temperature detection dari Hikvision. Mungkin Ya, saya bacakan pertanyaan lagi ya Pak Michael. boleh. Apakah kamera termografi bisa bekerja di ruangan outdoor jika diletakkan di luar sebelum pintu masuk puskesmas misalnya? Jika bisa, bagaimana cara kerjanya? Iya. Untuk outdoor, Pak. Outdoor, benar-benar outdoor sih nggak bisa ya, karena dia pasti akan terkena matahari dan juga mungkin ada suhu-suhu dari jalanan ya, biasanya suhu aspal atau apa kan mengganggu biasanya. Tapi kalau pintu masuk itu memungkinkan. Mungkin tadi saya ada beberapa kasih lihat contoh ya, itu dia pasang di pintu masuk.
Jadi menghadap Untuk masuk. menghadap luar sebenarnya. Oke, tadi Cuma masih nggak masalah ya Pak kalau Nggak di masalah. kamar itu masuk. Semi outdoor pun masih oke. Tapi kalau untuk totally outdoor misalnya di gate ya, gate. Misalnya sebelum masuk ke buildingnya kan masuk gate dulu oleh security misalnya di posnya gitu ya. Kalau di situ nggak bisa sih. Itu kan menghadap jalanan langsung ya. begitu ya. Di dalam itu nggak bisa ya. Outdoor full nggak bisa. Tapi semi outdoor dan Semi outdoor yang bisa. indoor bisa. Oke. Saya ada contoh video mungkin saya kasih lihat sebentar boleh ya? Boleh. Ini beberapa contoh di Indonesia yang udah pasang. Ini masih indoor kan ya? Ya Nah masih. ini udah semi outdoor nih. Oke. Ini juga masih indoor di dalam ruangan. Mungkin tampilannya akan seperti ini. Jadi ketika ada orang masuk dia akan men-scan langsung satu persatu. Nah ini contoh di factory nih. Jadi ini kita di akal ini memakai bikin ruangan lagi, ruangan khusus gitu untuk screening. Karena di Ruangan lokasi untuk ini bikin nggak bisa. lorong khusus seperti itu ya Pak ya. Iya, ini di factory sih. Ini dia di factory juga. Karena jumlah karyawannya banyak, screeningnya pun cepat. Jadi nggak usah menunggu lama-lama. Nah ini juga menghadap keluar, tapi dia nggak langsung melawan matahari sih. Ya, sembari lihat videonya, ini ada pertanyaan dari Pak Agung nih, Pak. Cukup menarik. Untuk yang menggunakan kamera luar, maksudnya seperti yang tadi dibahas, apakah bisa untuk absensi dan perbedaan keluar masuk bagi karyawan atau tamu, jumlah orang yang masuk? Absensi biasanya pakai yang tadi Pak, yang Minmo Pak, yang scan satu persatu. Iya. Jadi kalau untuk yang karyawan pasti kan dia terdata, ada database-nya ya. Jadi dia bisa. Oh iya, betul. Oke, Jadi tapi kalau solusi Minmo itu bisa untuk membedakan mana karyawan, mana visitor. oh ya kalau visitor pasti dia akan terdetek ya stranger jadinya, orang asing. Oh, stranger ya? Karena belum didaftarin di database-nya. Oh iya, Iya. seperti itu. Jumlah orang yang Tapi masuk pun untuk jumlah gimana? orang yang masuknya? Bisa, ada ini, ada lognya dia di dalam ininya, platformnya ini. Oke. Berarti fiturnya sebenarnya sudah lengkap sekali ya? Sudah. Sangat lengkap. Iya. Mungkin seperti itu, ini waktunya sudah habis, Mas Calvin. Ya. Mungkin selanjutnya untuk pertanyaan yang belum terjawab, ini kami akan data, lalu akan kami jawab lewat email, ataupun nanti ada tim marketing kita yang akan berkunjung. Atau Eh, yang memerlukan presentasi sendiri atau lebih dalamnya lagi mengenai Hikvision, bisa langsung kontak dengan tim marketing kami supaya bisa langsung kami datangi ke visit ke kantor. Kemudian kita akan melakukan sedikit pemaparan, sedikit presentasi lagi untuk lebih memahami situasi dan kondisi yang ada dalam kantor Bapak dan Ibu lagi. Ya, istilahnya mungkin kalau Bapak dan Ibu butuh pemaparan ataupun membutuhkan
istilahnya apa ya? Kalau biasanya kalau di ini kita config dulu kebutuhannya seperti apa, kita survei, baru nanti akan kita kasihkan data-datanya apa-apa aja yang nanti dibutuhkan. Dan Betul. mungkin nanti kedepannya Bapak dan Ibu butuhkan seperti itu. Iya. Iya. Sebelumnya terima kasih Oke. Pak Michael Calvin dari Hikvision. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk materinya, dan terima kasih untuk pemaparannya. Ya, Mungkin next kita akan lebih membahas lagi bersama dengan Hikvision di kesempatan webinar selanjutnya. Selamat siang Pak Michael. iya, terima kasih Pak Michael. Iya. Nah, Oke. ini kayaknya yang Iya. ditunggu-tunggu nih. Ada. Kita udah selesai di Sebelum akhir kita acara. masuk ke sesi selanjutnya, jangan lupa follow dulu Instagram kita. Betul, kita punya Instagram untuk Ayo Klik. Bisa ditampilkan Sudah Ini lihat dia. itu dia Instagram kita. Nah, tampilan Instagram. ada satu hal yang menarik. Bila Bapak dan Ibu mengikuti Instagram kita, ada hadiah 10 goodie bag eksklusif Ya. dari Ayo Klik. Instagramnya Nah. adalah ayoklik.jateng. Ya, seperti yang ada Jangan di tampilan. lupa double O, ayoklik.jateng. Bisa langsung di follow. Di situ di postingan bisa diturunkan sedikit. Nah, di postingan tengah itu ada satu video Ayo Klik, bisa ditonton. Nanti ada pertanyaan di situ, bisa langsung dijawab Ya. di kolom komentar. Betul. Nanti jawaban paling oke, jawaban paling kreatif, Lucu, paling kreatif, paling pokoknya lucu. dan yang benar juga tentunya, karena kan di situ ada pertanyaan yang mengenai apakah itu tipenya dan mereka seperti itu. Betul. Intinya itu adalah goodie bag ataupun hadiah nanti. Kita akan ada pulang hadiah menarik. liburan. Ada berapa? 10. Ada 10 goodie bag Nah, kita eksklusif akan dari ayoklik.com. ada 10 hadiah Nah, menarik sekarang kita bagi akan yang masuk. follow, like, dan komen dengan jawaban paling benar dan paling kreatif. Sekreatif mungkin. Iya, oke. Kita sudah sekarang buka ya, masuk aja Start? secepatnya mungkin ya. Udah pada nggak sabar tuh kayaknya tuh. Pertanyaannya masih banyak juga sih. Nanti kita akan jawab. Pasti pertanyaan pasti akan kita jawab. Jangan khawatir. Kita akan reply via email dengan jawaban yang akan dijawab langsung oleh tadi Pak Nuki ataupun dari Pak Michael Calvin. Kita Iya. mau undi langsung mungkin? Masih pada setia menunggu. Oh ya, setia menunggu semua ini. Wah, setia menunggu. Menunggu apa ini ya? Iya, untuk pertanyaan, wah masih banyak juga nih pertanyaannya. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi apa Mbak Kristi? Sesi yang paling ditunggu-tunggu kayaknya. Apa itu? Apa ya? Undi Iya. Under Prize. Iya, Kita door mungkin prize-nya ada disiapkan apa dulu aja? tampilannya. Oke, sebentar. Masih dipersiapkan Ya, dulu nih untuk dipersiapkan. Ya, Sengaja kita hadiahnya spesial soalnya. spesial ya. Di sini saya Banyak juga banget mau yang udah ini. komen hadiahnya Pakai itu sangat tepat sepeda dengan lipat. keadaan seperti ini, yaitu Buat hadiahnya olahraga. adalah, udah tahu sih pastinya ya, yaitu Kita sepeda akan Whimcycle. kita akan undi 3 nama terlebih dahulu. Untuk yang pertama kita akan undikan untuk headset dari merek AKG. Iya, oke. 3 ya, 3 nama. Oke, sebelum kita mulai, Hadiah ketiga dulu ini. Kita mulai dari hadiah hadiah ketiga. ketiga adalah soundbar, Headset Bapak Sandi. headset, soundbar. Apa ya? Iya, oke. Oh, speaker, maaf. Nah kan, Ya. Mbak Kristi yang salah, saya yang korban. Udah jam Ya, siang udah waktu udah makan agak siang nggak sepertinya Mbak fokus Kristi saya. ini. Speaker Ya. dulu, speaker. Oke, ya. Yang Satu. kita undi dulu adalah speaker. Sebentar. Sebentar. Speakernya apa? Speaker AKG, soundbar, tadi udah disebutkan. Masa sih? Iya. Nah, Maunya Mbak Kristi yang sebutkan dong. Mari kita hitung bersama-sama. Saya mewakili di sini. 3, 2,
1. Putar. Tada, Iya. ada Bapak Selamat atau kepada Ibu Eka Wuri Wuri. Dari mana ini? Bisa langsung dilihat tim? dari Pegulon Geladak Sari, Geladak Sari, Mas. Sari. Aduh, Geladak Sari. Ibu gimana atau ya? Bapak Eka Wuri. Eka Wuri. Mungkin Ya. yang bersangkutan bisa Ada langsung bisa chat, langsung raise hand. bisa langsung raise hand, angkat tangan atau Iya. chat di chat. Bisa Lalu, angkat tangan Mbak atau Eka bisa Wuri. chat. Mbak Eka Wuri. Mbak Eka. Halo. Ada nggak ya? Kita hitung Kalau nggak sampai ada, berapa kita ini? hitung sampai 100. Mas sampai malam. Oh ya udah. Sampai 5 aja. Saya hitung Hitungnya. sampai 5 aja ya. Ada nggak orangnya nih? Coba. Coba atas Halo Mbak Eka nama Wuri Eka Wuri. dari Geladak Sari. Coba saya hitung sampai 5 ya. Bisa raise hand atau chat di kolom chat. 5, 4, 3, 2, Mbak Eka Wuri, Mbak Eka Wuri. 1. Tidak ada. Kita Tidak undi ada. lagi. Oke, Kita undi lagi. 1. Hadiah ketiga. Ada ketiga. Oke. Kita undi lagi ulang. Mbak Eka Wuri, mohon maaf ya. 3, 2, 1. Undian. Stop. Oke. Apa? Wow. Waduh ini. Ini masih ada nggak ya Bapak Ada ya? orangnya nggak ini ya Bapak? Bapak Yoga Yoga Agung Agung, dari Kota Kota Mungkit. Mungkit. Bisa raise hand atau chat Pak Bapak Yoga? Yoga. Oh udah langsung raise hand ini. Mana. Udah langsung raise hand. Mana? Ada, masih ada Pak Yoga Agung. Mana ya? Di chat ya Pak? Pak Yoga Agung mana? Ada, itu sudah raise hand. Kita lanjut hadiah kedua langsung. Pak Yoga terima kasih. Ya. Kok saya yang terima kasih? Mendapatkan. Mendapatkan speaker dari AKG. Oke, Iya. yang kedua. Oke. Hadiah kedua. Selanjutnya. Hadiah kedua adalah 3, nomor fisik. 2, 1. Tada. Atas nama Triani. Masih adakah Triani? Oh masih ada nih. Coba bisa raise hand atau chat. Ibu Triani atau Bapak dan Triani Ibu udah Triani. raise hand. Oh, Oke. masih Selamat ada ya? untuk Bapak atau Ibu Triani mendapatkan satu headset dari AKG. Iya. Lumayan. Hadiah utama, Yes. hadiah utama. Langsung aja kita undi. Oke. Sebelum kita undi, supaya deg-degan gimana caranya ya? Udah pada deg-degan ya. Kita langsung undi aja. 3, Oke, 2. sebentar. Ini yang tadi dapat juara, udah follow IG belum? Kalau nggak follow, kita Oh undi lagi iya ya. benar. Kalau Kita nggak undi follow, lagi ya. kalau nggak follow hadiah buat saya. Enggak, kita undi lagi aja. Nggak saya antar nanti hadiahnya. Coba kalau udah di follow IG-nya, tolong raise hand lagi. Kalau nggak, buktinya kirimkan ke. Oke langsung aja ya kita acak lagi. Namanya 1, hadiah utama 2, 3. 3. Loh, Munculnya kita. kok mungkin itu? Berarti hadiahnya kita. Oh. Kita yang dapat. Maksudnya kita yang nalangin ini, hah? Mana hadiah utamanya ini? Hadiah utamanya nggak situ. Mohon maaf ya, Bu. Ini mana? udah deg-degan loh ini. Sepedanya tolong diangkat. Bawa pulang lagi. Ada sepedanya. Sepedanya Udah simbolis siap ini aja ya. padahal. Mana? Kita nggak mungkin ngangkat sepeda di sini. Ya, oke. Udah ya, 3, 2, 1. Oke, Muhammad Rohman, Diskominfo Kabupaten Brebes. Apakah ada Bapak Muhammad Rohman? Sudah tidak ada. Udah nggak join. Udah keluar, ya Allah. Udah nggak join di kita Udah Bapak ada Muhammad lumayan tuh. Rohman. Kita undi lagi. Oke. Lagi 2, 3. Hadiah utama. Oke. Jebret. 3, 2, 1. Dengan Bapak Undi Hendarta.
Jalan Kimangun Sakti. Langsung raise hand. Oh, langsung. Ini Pak Undi dari BPN Provinsi ya ini ya. Selamat untuk Bapak Undi Hendata Mulandani mendapatkan hadiah utama dari kami. Satu buah sepeda lipat. Dan jangan lupa di follow Instagram kami ayoklik.jateng. diumumkan Masih ada banyak hadiah dan hadiah-hadiah giveaway lainnya juga yang akan kita berikan. di IG kita. Terus ini sepedanya terlalu berat, jadi nanti kita akan Antarkan langsung akan ke nanti ada Bapak Undi. tim Markom kami akan menghubungi bapak-bapak yang tadi menang hadiah. Kemudian untuk Instagram jangan lupa di follow. Instagram akan mengabarkan semua informasi. Kita ada 10 hadiah menarik. Mengenai webinar-webinar kita selanjutnya. Betul. Pasti yang menarik dan Dengan hadiah yang lebih penuh heboh dengan pastinya ya. hebohnya. Iya, ini kan baru awal, jadi kita masih Ini baru awal ini. keluarin Selanjutnya, hadiah. Sepeda apa? Ya udah, Gitu. jangan lupa follow Instagram. Apa Instagram kita? Ayoklik.jateng. Langsung di follow langsung di follow. supaya bisa langsung di Kalau- komen dan diberikan jawaban yang paling menarik dengan yang kreatif selucu-lucunya dan yang pasti jawaban yang tepat pastinya. Iya. Itu mungkin. Kita Akan sampai kita di closing. ujung acara. Terima kasih banyak Bapak Terima dan Ibu kasih sudah hadir di acara webinar Yang kita. sudah setia juga, Ya. nggak bosan-bosannya Mengikuti dari melihat. awal sampai akhir, mengikuti kita berdua. Saya Sandi pamit. Saya Kristi juga pamit. Ya, pantengin terus ayoklik.com, apalagi di IG kita akan makan banyak hadiah-hadiah. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bye-bye. Ya.